Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang berkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-19 sampai ayat 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tampak sederhana, tetapi di baliknya ada pedang tajam yang menembus jantung ego manusia. Yakobus tidak sedang menyingkapkan bagaimana kasih karunia Allah harus mengubah cara kita bereaksi terhadap dunia. Pertama, Yakobus berkata di sini, cepat untuk mendengar. Ini bukan sekedar tentang mendengarkan orang lain, tetapi mendengar suara Allah di tengah kebisingan dunia. Dunia sekarang ini penuh dengan opini, komentar, dan debat. Semua orang ingin dengar, tapi sedikit yang mau diam di hadapan Tuhan. Orang yang cepat mendengar berarti rendah hati. Ia mengakui bahwa ia tidak tahu segalanya, dan bahwa firman Allah lebih layak untuk didengarnya daripada suara hatinya sendiri. Kedua, Yakobus berkata, lambat untuk berkata-kata. Ucapan seringkali menjadi cermin isi hati kita. Semakin cepat lidah berbicara, semakin besar peluang kita untuk berdosa. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah, dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Orang yang sudah disalibkan bersama Kristus tidak lagi berbicara untuk membela diri, melainkan untuk menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Kristus sendiri ketika dihina tidak membalas hinaan itu. Ia diam, bukan karena lemah, tetapi karena kuat dalam kasih. Ketiga, Yakobus berkata, lambat untuk marah. Di sini Yakobus menegur dengan keras. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mengapa? Karena amarah manusia lahir dari hati yang ingin menghakimi, bukan mengasihi. Tetapi Allah kita tidak menyelamatkan dunia melalui amarah, melainkan melalui salib. Di Golgota, murka Allah dan kasih Allah bertemu. Murka atas dosa, tetapi kasih kepada pendosa. Itulah Injil. Saudara, Yesus menanggung murka yang seharusnya menimpa kita.
agar kita yang dahulu dikuasai oleh kemarahan, kini kita dikuasai oleh kasih-Nya yang menebus kita. Renungan ini menantang kita. Apakah kita masih membiarkan amarah kita menguasai hari-hari kita? Apakah kita lebih suka didengar daripada mendengar suara Tuhan? Jika demikian, mungkin kita belum sepenuhnya membiarkan Injil bekerja dalam diri kita. Marilah hari ini kita berdoa agar Roh Kudus membentuk kita menjadi pribadi yang cepat mendengarkan firman, lambat berbicara dalam kesombongan, dan lambat untuk marah dalam keangkuhan kita. Sebab hidup yang telah disentuh oleh Injil bukan lagi hidup yang mudah tersulut, tetapi hidup yang membawa damai, karena Kristus sudah memadamkan api murka itu di kayu salib. Saudara, kekuatan seorang percaya bukan diukur dari seberapa lantang ia berbicara, tetapi seberapa dalam ia mengasihi sesamanya. Dan kasih sejati hanya lahir dari hati yang telah disalibkan bersama Kristus. Demikian renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allahku, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, bahkan anugerah yang cuma-cuma Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kau menebus kami di kayu salib dari dosa-dosa kami. Dan terima kasih juga untuk renungan pagi hari ini, mengingatkan bagaimana kami menerapkan kasih yang telah kami terima dari Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah kami semua sepanjang satu hari ini dalam pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hingga